Oke, selamat berjumpa rekan-rekan sekalian. Setelah beberapa lama kita nggak ketemu, ya ini konten kita yang pertama di tahun 2021. Ya, saya Ismail dari Kita Guru Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang banyak sekali ditanyakan, baik orang tua maupun yang menonton di channel YouTube ini. Ya, kita akan berbicara. Saya kedatangan tamu yang penting sekali sih sebenarnya dalam perjalanan kehidupan saya gitu ya. Kakak kelas saya di Gajah Mada, Peggy Laison. Betul ya namanya ya? Saya takut salah. Beliau lulusan dari sarjana matematika dari Universitas Gajah Mada, kemudian melanjutkan mengambil S2 di jurusan Teknik Industri, pernah mengajar di SMAK 1 BPK Penabur, kemudian dilanjut dengan di SMAK IPK Tomang, Jakarta, kemudian menjadi staf ahli matematika untuk SMP dan SMA di IPK. Kemudian beberapa tahun terakhir ya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan itu, kemudian menjadi mendidik anak di rumah gitu ya. Jadi beliau adalah praktisi homeschooling. Selamat malam Kak Peggy. Saya panggilnya Kak ya. Selamat malam. Iya, boleh. Ya. Yang biasa panggil Kak. Iya, soalnya agak susah tuh dirubah tuh. Oke, baik. Benar kan ya, homeschooling ya, 2 anak. Ya, 3. Oke. 3, tapi yang satu masih bayi. Jadi yang betul-betul udah jalan homeschoolnya 2. Oh, oke. Sekedar homeschooling aja atau ngajar juga Kak? Maksudnya ngajar homeschooling, ngajarin orang homeschooling maksudnya? Nggak, sekedar. Dulu waktu lagi hamil, ya, jadi sempat ngajarin anak homeschool. Tapi setelah punya anak, ngajar anak sendiri aja. Oke, ya, maksud saya ngajarin orang tua homeschooling gitu. Oh, orang tua homeschooling. Kalau ada yang perlu mereka tanya-tanya, ya kita ngajarin, bantuin. Istilahnya kita sharing di situ. Ya, Tapi kalau misalkan mereka bisa sendiri, ya mereka berjalan sendiri. Gitu. Karena kita kan kalau homeschool kan saling support. Oh, ada lembaganya khusus atau cuma kayak komunitas? Ya, komunitas. Komunitas ya. Bukan yang karena saya pernah tahu tuh ada satu sekolah yang mereka bilang kami homeschooling tapi ada sekolahnya gitu. Saya bingung juga tuh. Itu namanya kalau menurut saya itu bukan homeschooling, itu namanya semi homeschool. Jadi biasa kalau mereka bilang kami homeschooling tapi ada sekolahnya, itu biasa mereka sistemnya setengah minggu di rumah, setengah minggu di sana. Tapi dari pengalaman saya ngajar beberapa anak dulu sebelum nikah itu, ada anak yang dilesin juga begitu, efektivitasnya kecil karena pada dasarnya orang tua memasrahkan ke sekolah, sedangkan saat di rumah anaknya seakan libur. Jadi supaya tujuannya lebih untuk mengurangi beban anak di sekolah. Tapi kalau homeschool yang sejati itu ya lebih untuk kita yang ngajar anaknya. Oh iya, jadi kayak mengurangi ya kayak pandemi gini ya, sekolah online gitu ya, serasa liburan. Iya. Nah, sejak kapan Kak homeschooling? Homeschoolnya? Ya. Sejak anak yang pertama umur 3 tahun, jadi sudah hampir 8 tahun. 8 tahun ya? Wow, udah lama. Ya nanti saya mungkin tanya-tanya tidak terlalu sistematis ya, tapi ya kira-kira beberapa pertanyaan gitu ya. Kenapa pilih homeschooling? Apakah karena sekolah formal sekarang? Karena saya baru aja ada satu teman gitu, tim di Kita Guru Indonesia kirim satu jurnal penelitian bahwa homeschooling adalah jawaban bagi kekecewaan terhadap sekolah formal, sekolah yang berinstitut gitu. Apa Kak Peggy juga merasa begitu atau ada alasan yang lain? Enggak. Kalau alasan homeschool pertama kali itu karena waktu itu setelah saya resign, mikir biaya pendidikan tuh mahalnya nggak ketulungan gitu ya, mahal banget. Kalau kita mau masukin dengan budget yang ada waktu itu bakal anak itu sekolahnya sekolah biasa. Sedangkan kalau sekolah biasa itu nanti guru ngajarin A, terus salah kan, kita di rumah pasti mau ngebetulin. Apalagi mamanya dulu guru gitu kan. Nanti habis itu
2 kali kerja lah, ngapain juga gitu. Akhirnya itu pas waktu anak pertama masih belum setahun. Jadi betul-betul ke suami saya bilang, "Apa kita homeschool ya?" Nah, gitu. Kita mikirin dulu deh, kalau cuma masalah biaya kan maksudnya bukan alasan utama untuk orang homeschool. Akhirnya kami memikirkan, apakah visi untuk kami menyekolahkan anak pendidikan itu kenapa? Apakah kami punya anak yang pintar banget, jenius banget, atau kami mau apa? Nah, kami menggumulkan berdua dan kami menemukan bahwa tujuan kami adalah kami mau punya anak yang punya karakter yang baik. Jadi kebajikan mendahului pengetahuan. Jadi dia lebih karena karakternya baik, nanti pasti yang istilahnya pengetahuan itu akan mengikuti. Karena kan banyak orang pintar tapi cuek sama sekitar, atau orang pintar tapi dia jadinya apatis, atau dia malah tidak percaya Tuhan. Nah, kami nggak mau seperti itu. Jadi kami ingin anak kami punya dasar yang kuat, value yang kita tanamkan, virtue yang kita tanamkan ke si anak. Jadi akhirnya dengan pertimbangan utama itu adalah yaitu visi kami, visi pendidikan kami bukan membuat anak yang paling hebat, bukan membuat anak kami jenius, tapi kami mau mereka punya karakter. Kalau mereka punya karakter, pasti mereka melakukan apapun akan dengan sepenuh hatinya mereka. Begitu. Jadinya awal muasalnya dari itu. Ya, saya mau sentuh dikit, emang sekolah formal nggak gitu ya kak? Gitu ya. Karena Nah, pertanyaan bagus juga. Oh, sekolah formal biasa punya visi bagus-bagus lagi. iya betul betul ya Visi kan. pendidikannya misalkan karakter, model pendidikan, ya pasti itu. Betul. Itu memang tempat saya mengajar pun itu juga semua begitu. Makanya saya sampai mikir nanti kok punya anak saya masuk sekolah di mana dulu saya mengajar, karena buat saya visinya bagus. Tapi balik lagi, bagaimanapun juga anak adalah tanggung jawab orang tua. Ya, Orang ya. tua itu adalah istilahnya guru pertama yang mereka temui. Jadinya saya dan suami ingin kita membagikan value dari kita. Bukan berarti kami nggak suka sekolah, nggak mungkin gitu. Karena saya juga dulu sekolah kok gitu kan. Dan saya survive, saya bahagia gitu kan. Apalagi kalau namanya jam kosong gitu, bahagia banget gitu. Tapi kan kita lihat lagi seberapa banyaknya virtue itu bisa disalurkan ke si anak. Mungkin betul sekolahnya punya visi pendidikan yang bagus, tapi bagaimana dengan pengajarnya? Apakah Ya. pengajarnya sejalan dengan visi sekolah? Karena kan banyak pengajar juga kita nggak tutup mata kalau yang mereka yang penting saya kerja, saya digaji, atau anak mau ngapain biar aja, ada juga kayak gitu kan. Jadi itu. Dan balik lagi ke homeschool adalah panggilan. Jadi ada orang yang nggak ada panggilan homeschool, anaknya taruh sekolah nggak ada yang salah gitu. Jadi menyekolahkan anak ataupun homeschool dua-duanya sama-sama baik sesuai dengan panggilan masing-masing. Kebetulan kami, bukan kebetulan sih, memang Tuhan memanggil kami untuk mendidik anak-anak kami secara langsung. Gitu. Jadi apakah karena sekolah kami punya kekaitan dengan sekolah atau sekolah nggak punya visi yang baik? Nggak juga, tapi karena memang itu panggilan buat kami. Ya. Jadi memang sangat personal ya, maksudnya tidak bisa diratakan ke semua orang gitu bahwa Betul. karena kan tiap orang punya kebutuhan, setiap orang punya cara berpikir dan kondisi yang berbeda-beda gitu. Tahu homeschooling dari mana Kak? Soalnya kan kalau nggak salah kakak juga adalah orang yang sorry putus-putus ya. Iya, putus-putus. Oh sorry. Sekarang udah lancar. Suaranya kedengaran jelas. Oke. Sejak kapan tahu homeschooling nggak? Karena kan kalau nggak salah kakak kan ya sekolah biasa ya dari dulu sampai saya kenal di UGM gitu. Betul. Sejak kapan mulai? Jadi tahu homeschooling itu dari teman. Oh. Kebetulan di gereja kami ada beberapa keluarga yang homeschool. Jadi waktu saya masih kuliah, itu salah satu yang udah kayak kakak saya sendiri itu homeschooling anak-anaknya. Jadi saya suka ngeliatin, oh begitu. Terus kemudian salah satu kayak keluarga juga di gereja yang ya kayak adik saya juga, dia homeschool. Jadi saya liatin, oh begitu. Nah, saya awalnya sih lebih jatuh cinta ke bahan homeschoolnya karena dia betul-betul anak tuh bukannya dicekokin dengan pengetahuan secara akademis, tapi mereka menanamkan betul-betul nilai, kalau karena saya Kristen jadi nilai kekristenan yang baik untuk anak itu gitu. Jadi nilai value yang dipegang orang tua itu kuat sekali yang dia akan ditanamkan gitu ya. Iya, betul. Tapi kan kalau ya sekali lagi sih karena ini beda tiap orang ya, kita nggak bisa menyamaratakan ya. Saya mau bilang begini, KPG kan orang baik-baik gitu. Jadi kan value yang dipegang kan
baik gitu. Jadi kalau misalnya mengajarkan anak di rumah dengan value yang dari orang baik-baik kan ya diharapkan anaknya juga punya value yang baik gitu. Hasilnya Tapi kalau baik. ya tapi kan kalau misalnya orang tuanya juga ya gimana ya, saya sungkan mau ngomongnya tuh, terus dia mau homeschooling, Iya, iya, ya kan dia ya ragu gitu. Tapi ya kan ya saya mungkin iya. bisa bilang ya kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, mending ibu enggak deh gitu. gitu. Jahat banget ya kayak gitu Jadi ya. balik lagi ke panggilan. Jadi balik itu kata kuncinya ada panggilan. Kalau memang itu ada panggilan, ya Tuhan tahu berarti ada value yang harus ditanamkan oleh seorang tua ke si anak nantinya. Dan kalau misalkan kita nggak bisa menilai orang itu baik atau jahat kan gitu ya. Iya iya Kalau iya kita benar. itu namanya justifikasi sekali gitu, kesannya kita hebat kali kita ini kan nggak mungkin. Jadinya ya itu dia, kalau panggilan ya pasti dia akan mau nggak mau kabur ditarik gitulahnya. Nah, saat dipanggil pun walaupun KPG kan orang baik-baik, jangan salah. Saat saya mengajar anak, saya akan menemukan banyak hal sebelum kita membetulkan anak, kita dibetulin duluan. Iya 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 Jadi iya. kalau kita ngajarin si anak tentang misalkan karakter self control, pengendalian diri. Sebelum anaknya mengendalikan diri, maknya masih mengendalikan diri dulu, sabar-sabar, Betul mengendalikan betul diri. betul. Papanya juga harus mengendalikan diri. Jadi kitanya dibetulkan dulu. Jadi lebih apa ya? Homeschool itu sebelum kita mendidik anak, kita yang dididik dulu dari situ. Iya. Eh, ini ada pertanyaan kan, saya minta di IG gitu untuk teman-teman untuk bertanya, keuntungan yang paling paling kuat selain menanamkan value, Peggy, apa aja? Biaya murah. Mama-mama banget ya. Serius, serius. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya loh dengan biaya murah itu. Nanti saya akan bahas, tapi ya oke, nggak Iya, apa-apa. itu paling utama. Habis value ya biaya murah dan kita bisa mengatur sendiri. Jadi kalau kayak kami tuh jadi lebih daripada biaya besar buat pendidikan yang akademis, kami akan alokasikan untuk skill anak sama ya menabung sedikit-sedikit sampai kami bisa jalan-jalan. Nah, itu buat saya itu lebih apa ya membekas di si anak, karena kalau cuma belajar terus juga kasihan gitu kan. Jadi value apa ya enaknya itu biaya murah dan kita fleksibel waktunya. Jadi bisa kelayapan kapan aja. Jadi memang modelnya tidak, misalnya kayak 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 tidak yang 7 sampai 12 atau jam jam 7 ya, maksudnya jam 7 sampai jam 12 atau jam 7 sampai jam Iya. 3 gitu. Enggak gitu modelnya yang Enggak, Kak Peggy. enggak begitu. Karena sesuai dengan keadaan rumah juga ya. Kalau kayak senior kami itu ada yang misalnya rata-rata misalkan punya yang membantu asisten rumah tangga, otomatis mereka bisa set waktu misalkan jam 8 sampai jam 12 gitu. Kalau kami kebetulan karena kami tidak ada yang bantu, semua urus sendiri dari anak-anak bayi. Jadinya waktunya berdasarkan rutinitas. Mereka tahunya dulu waktu kecil habis makan pagi, berarti waktunya mereka belajar. Dan belajarnya juga waktu TK, kalau di sekolah kan bisa sampai 2 jam, 3 jam. Kalau kami maksimum setengah jam. Oh gitu. Pesannya tersampaikan, kemudian ada aktivitas kayak gitu. Nah, itu mengikuti sih, semakin besar waktu yang digunakan semakin banyak. Kayak sekarang anak yang besar udah kelas 5. Dia butuh waktu untuk nyelesain semuanya itu dalam 2 jam. Nah, habis itu udah dia balik lagi misalkan ngebantu urusan rumah, jadi lebih ke tanggung jawab dia urusan rumah atau adiknya, atau mengerjakan sesuatu yang dia suka. Oke, oke. Jadi customnya di situ ya. Betul. Terus tadi komunitas ya. Jadi bukan bukan sekolah yang kemudian homeschoolingkan siswanya gitu. Memang ditolongnya oleh komunitas. Terus Ya. kurikulumnya gimana Kak Peggy? Kurikulum masing-masing. Jadi gini, kalau kayak kami itu punya komunitas di mana kami menggunakan kurikulum yang berbeda-beda, tapi ininya walaupun berbeda-beda itu kita masih bisa saling tolong. Misalkan ini cara nyampein pelajaran ini gimana ya Ci? Masih ada yang tanya. Jadi kalau kurikulum kayak kami mengambil yang Bible-based kurikulum. Jadi untuk matematika, English, sama Science and Health kita ngambil dari luar memang. Tapi selain itu seperti PKN, PS itu mereka mendapatkan dari secara daring. Mereka belajar sendiri, kan mereka ikut secara daring gitu. Jadi mereka mendapatkan dari situ. Jadi kurikulum banyak banget resource-nya
Mau dari yang kurikulum yang keren banget dan harga juga keren, ada kurikulum yang biasa tapi bagus juga ada. Jadi ya pintar-pintarnya kita cari kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan juga budget. Gitu. Dan itu masih dikostumasi gitu. Maksudnya masih ada perubahan juga ya di rumah. Enggak sih, kalau saya berusaha untuk samain aja ya, karena kurikulum itu mereka sudah lebih jago lah dari kita waktu bikin kurikulum. Jadi istilahnya kita tinggal pakai bahannya aja, tinggal ngikutin. Cuma mungkin kalau kayak matematika gitu, karena kita biasa pakai matriksnya kan kilometer, meter Iya, iya. misalkan gitu. Nah, mereka karena di Amerika itu pakainya kan bukan kilometer tapi mile gitu. Nah, itu paling hanya sepintas lalu terus kita tekankan yang dipakai di sini. Sedangkan untuk mile segala macam metrik yang aneh-aneh itu hanya membantu mereka. Tapi mostly semuanya kita ikutin. Maksudnya kita bahas bareng-bareng atau anaknya baca sendiri kemudian nanti mereka akan presentasi. Menarik sih sebenarnya. Jadi kayak waktu yang di rumah itu lebih banyak ya. Bukan waktu di rumah, waktu bersama orang tua. Saya balik ke Iya. biaya Kak Peggy. Gitu kan Iya. saya kalau saya nggak salah saya pernah lihat fotonya Lins gitu ya. Gitu ya dipanggilnya ya. Main Iya, Lins. ya saya sebenarnya saya juga punya sih permainan yang sama gitu kalau saya nggak salah. Saya sebut merek ya karena kan di sini tidak ada persoalan dengan Iya. itu. Fun Thinkers gitu ya. Oh iya, betul. Itu kan lumayan tuh harganya tuh. Gitu. Itu Ya misalnya kan begini ya, itu kan satu permainan dan kan bertingkat ya, kan tidak mungkin sepanjang tahun atau sepanjang minggu mereka main itu gitu ya untuk beberapa konsep yang ada di dalam, dan bagi saya sih itu bagus ya. Tapi kan butuh source yang lain gitu yang biayanya juga tidak terlalu murah gitu dibandingkan dengan masukkan anak ke sekolah mainannya udah ada di sana. Ya kecuali kalau yang sekolah yang mahal ya gitu ya, kalau sekolah yang biasa itu lebih biaya, tapi kan artinya biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih mahal, maksudnya mahal gitu loh dengan kalau patokan saya Fun Thinkers misalnya, kalau misalnya Blocks kan bisa lebih mahal, kalau misalnya mau pakai Lego kan lumayan tuh. Oke. Bagaimana tuh salah Soal biaya? biaya itu, misal kita breakdown. Pertama kurikulum. Seperti waktu kami anak-anak waktu masih TK, itu mereka pakai yang buat early childhood itu mereka pakai namanya CCC itu waktu kami beli kursnya, waktu itu kami beli dari Singapura, pasti bawain oleh sama teman dari Singapura itu sekitar dirupiahkan sekitar misalkan 5,7 juta itu bisa untuk TKA, TKB, apa ya namanya? Playgroup dulu deh, playgroup, TKA, TKB, dan pelajaran intinya dia itu sampai pelajaran kelas 2 SD. Oh, Jadi istilahnya kalau kita mau action bisa segitu. 5,7 misalnya kita bagi untuk 3 tahun aja deh. Berarti kan satunya hampir 2 juta. Itu ya, setahun. satunya hampir 2 juta, tapi dipakai oleh 2 anak. Jangan lupa, dipakai 2 Sejuta anak kalau setahun. saya kan. Iya, iya, iya. Ya, Nanti sejuta akan 3 setahun. gitu kan. Which is lebih murah. Ya, terus itu kurikulum dan boleh difotokopi. Nah, saya biasa mengambil kurikulum yang hitam putih sehingga boleh difotokopi. Jadi supaya menekan biaya di situ. Yeah. Kemudian kalau saya mau cari bahan yang kelas berikutnya, saya biasa cari second. Nah, second itu kan lebih murah. Nah, untuk kayak tadi Ismail betul, kayak Fun Thinker itu kan salah satu tools ya. Mau homeschool nggak homeschool pun biasa pada punya tools untuk anak masing-masing. Nah, waktu itu memang kalau kami beli itu pergumulannya juga sama. Ini kalau mahal lumayan nih. Tapi menimbang fungsinya dan efektivitasnya itu, terus akhirnya kami memutuskan ya udah kita beli deh gitu, karena efektivitasnya sangat bagus, terus dipakai si kakak, dipakai si anak kedua, nanti dipakai anak ketiga. Nah, kata kuncinya supaya hemat lagi punya anak lebih banyak gitu. Just a joke. Nanti kita promosi orang anak just a joke. Ya, jadinya itu dia kayak Fun Thinker. Kemudian buku-buku penunjang, biasalah kita namanya orang tua pasti mau kasih anak-anak yang terbaik dengan cara memberikan buku penunjang. Nah, itu sebetulnya nggak butuh budget yang besar banget. Kalau kami di Jakarta tertolong dengan adanya namanya BBW. Nah, cari-cari di situ, cari-cari bahan. Nah, itu jadi lebih murah lagi cost-nya. Atau kalau kayak kami bersyukur karena saya anak paling kecil, suami anak paling kecil, jadi
ponakan udah gede-gede ya, jadi dapat limpahan buku-buku yang istilahnya anaknya udah SMA, udah kuliah, kakak saya kasih ke saya, ipar saya kasih ke kami. Jadi anak-anak punya buku bacaan yang cukup apa ya, bermutu untuk mereka baca, dan kami nggak usah keluar biaya. Itu juga salah satu sisi lagi. Iya, iya. Jadi pada dasarnya there is a will, there is a way. Tiba-tiba dibukakan aja ada yang kasih. Iya. Gitu. Sekali lagi memang balik ke kata kunci panggilan ya. Karena kan kalau kondisinya tidak seperti itu, ya bingung juga gitu ya. Buku kan lumayan tuh. Terus berikutnya mungkin Kak Peggy, saya kepotong ya. Sorry. Aturan pemerintah gimana Kak? Maksudnya gini deh, saya tanya dulu deh, rencana sampai kapan? Sampai usia berapa nih akan di homeschooling? Gimana agak putus-putus lagi. Rencananya akan di homeschooling kan sampai kapan? Oh, sampai kami sih dapat visinya sampai SMA. SMA, iya. Oke. Nanti kuliah Terus baru yang mereka kuliah. ya untuk gini lagi sekali lagi ya, saya ya memang saya udah dibatasi dengan kata panggilan sih tadi di awal gitu. Saya masih mau nanya, kalau ya orang tua, kalau saya KPG kan biasanya math gitu ya atau science itu kan ya bisa dibilang cukup menguasai ya. Yang lain kan bisa dibaca. Bagi orang tua yang tidak terlalu sanggup untuk bagian-bagian itu, mungkin sampai SD mungkin mereka masih bisa gitu ya untuk materi matematika misalnya contoh gitu ya. Tapi kan kalau materi SMA misalkan yang atau setara dengan SMA kan udah ribet tuh. Masuk di limit misalkan atau integral kan nggak semua orang menguasai itu kayak gitu. Iya. Kira-kira solusinya gimana? Ya, kalau yang biasa gini, kalau kami merujuknya kepada senior ya, karena anak-anak kan masih kecil, senior itu suka cerita. Mereka banyak sekali yang background-nya bukan sains atau teknik. Jadi mereka biasanya akan cari kurikulum yang ada bantuan juga video tutorial. Jadi si anak, nah gini, pertama sebelum masuk situ, kalau homeschool, kalau sekolah kita SMP SMA kan kebayangnya guru kasih ilmu terus ke si anak kan ya. Iya, Nah iya. kalau di homeschool itu biasanya dilatih untuk belajar mandiri. SMP SMA itu belajar mandiri. Suruh anak itu baca, terus kami dengerin dia cerita tadi bacanya apa, terus mereka cerita bla 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 bla. Oh, kami tahu sedalam apa mereka dapatnya. Jadi dilatih untuk belajar mandiri. Dengan harapannya nanti pas segi SMP pun mereka coba dulu belajar mandiri. Jadi untuk orang tua yang misalkan nggak gitu ngerti matematika, anaknya akan mencoba belajar mandiri dari video tutorial. Nah, biasanya nanti kalau itu sekarang apalagi kok dulu aja yang zaman susah gitu aja masih banyak video tutorial, apalagi sekarang gitu yang istilahnya banyak banget ya untuk bantuannya. Atau kalau masih nggak ngerti juga tanya, karena namanya juga komunitas, pasti ada yang bisa tanya sama si om itu atau tanya sama si tante itu. Jadi nanti si om atau sama si tante itu akan bantu, misalkan bagian yang nggak bisa, oh ini maksudnya gini loh. Nah, bukan mengajarkan jadi gurunya si anak, tapi membantu si anak kayak gitu. Atau kalau bantu orang tuanya udah susah lah ya, materi SMP SMA kira-kira suruh ngafalin atau belajarin kan udah pusing gitu. Jadi itu solusinya pertama ya cari video tutorial, kedua bisa tanya saat dalam satu komunitas, tanya Ya. komunitas. Kalau sampai udah mentok nggak ada sama sekali, itu biasa nanti bisa kayak ada mungkin ya les lah ya, istilah les tambahan. Tapi itu biasa jarang sih saya dengar ada yang sampai les tambahan lagi gitu, jarang. Sorry. Jadi pada intinya adalah anak, saya selalu begini sih di dalam sekolah saya selalu berpikir bahwa bukan masalah saya dapat nilai gitu ya di misalnya matematika atau yang lain, tapi bagaimana saya bisa belajar menguasai kemampuan belajar. Nah ini mungkin ini yang salah satu yang paling ditekankan di dalam homeschooling gitu ya, kayak anak tahu cara gaya belajarnya seperti apa, terus bagaimana memanfaatkan source yang ada, kemudian ya dia belajar gitu ya. Maksudnya tidak benar-benar orang tua menjadi berubah fungsi jadi profesi guru gitu ya, yang menguasai segala macam pengetahuan. Oh, menarik sih. Aturan pemerintah gimana Kak kalau sampai SMA? Maksudnya, ada. Jadi buat kami, kalau kami itu kan homeschool kan masuk lembaga informal, kalau sekolah kan lembaga formal. iya. Nah, untuk ngejembatani supaya kami dapat ijazah, itu
itu ada namanya lembaga non formal atau PKBM. Jadi kami akan join seperti sekarang kami join dengan PKBM, anak-anak akan dapat nomor induk siswa. Kemudian nanti di akhir kelas 6 mereka akan ada ujian kesetaraan. Nanti di akhir grade 6 berarti 9 juga akan ada ujian kesetaraan, di grade 12 ujian kesetaraan atau yang biasa dikenal orang paket A, paket B, paket C. Jadi tetap ada untuk melegalkan ini ya dengan cara masuk PKBM dan ambil kejar paket. Oke, jadi intinya PKBM ya Kak ya, istilahnya. Kepanjangannya apa Kak? Saya nggak tahu. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Artinya mereka memfasilitasi orang yang belajar walaupun tidak dalam institusi formal gitu ya. Yang penting kamu ngerti lah bahwa dulu belajar seperti apa ya. Kira-kira gitu ya Kak ya. Yang penting kamu tahu. Kalau, gitu. Ya, kalau jadi lebih ke dia membantu untuk urusan akademis, tapi memang biasanya orang tua yang homeschool anaknya itu fokus utamanya bukan di akademis biasanya. Ada yang lebih ke skill, ada yang memang jalan juga akademis dan skill. Jadi PKBM membantu untuk yang berbau akademisnya ini loh. Misalkan butuh ujian, nah, mereka akan membantu untuk kita punya ujian kesetaraan. Kak Peggy, kalau kita kan berbicara setiap orang gitu ya, Kristen ya, punya panggilan melakukan pekerjaan di bidangnya gitu ya. Ya, dia punya tanggung jawab terhadap itu dan apakah gitu ya homeschooling itu bisa lebih membantu anak untuk mengenal atau paling tidak memberikan gambaran bahwa panggilannya itu nanti ini gitu, atau ya untuk masih si anak. Ya untuk si anak gitu. Atau masih ya biasa aja kayak sekolahan biasa gitu yang kadang-kadang anak lulus SMA mau kuliah pun ditanya mau jurusan apa, nggak tahu nanti aja gitu. Nanti aja. Padahal kan itu penting ya, maksud saya penting bagaimana kita tahu panggilan kita, kemudian mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pelayanan ya, bahwa ya kerjanya apa aja, tapi kan selama itu berkenan ya, bukan merampok atau apa gitu ya. Itu kan bagian dari panggilan gitu, untuk melakukan pekerjaan yang sudah disiapkan. Apakah ada perbedaan signifikan waktu homeschooling, mereka betul-betul udah siap nih, atau ya masih menunggu juga gitu? Oke, mostly anak-anak yang homeschool yang saya lihat dari senior anaknya udah pada kuliah, udah pada kerja juga, mereka lebih tahu mau kuliah apa dibanding kita yang sekolah. Kalau dulu kan kita mikirnya nanti deh, atau kalau sekolah kan bisa lihat temen ngambil itu ikutan. Rata-rata yang anak homeschool ini lebih tahu, mungkin karena waktu mereka lebih banyak, maksudnya lebih banyak bisa observe segala. Jadi mereka tahu, oh mau ambil kuliah ini kan nanti depannya mau jadi ini misalnya. Walaupun ada juga habis kuliah kerjanya berbeda dengan dia kuliah, tapi pada saat dia memutuskan pun, dia memutuskan dengan matang bukan karena dengan kebingungan. Dan saat dia memilih pun biasanya bukan karena orang tuanya yang suruh kuliah ini, enggak. Karena kalau udah sampai homeschool tuh jarang deh orang tua yang kamu wajib ini wajib itu tuh udah enggak, beda. Kalau kita di SMA kan kadang bingung kuliah apa karena orang tua yang suruh gitu ya. Tapi mungkin anak-anak yang jurusan kayak kita nggak mungkin disuruh orang tua kan. Ada jurusan tidak laris gitu. Iya, jurusan tidak laris itu pasti mau sendiri gitu kan. Ya, beruntung kan kita punya orang tua yang mengerti gitu. Jadi mereka lebih apa ya, lebih terbuka dengan kemauan mereka. Mereka bisa bilang mereka mau ini, mau itu. Oke, jalanin. Walaupun misalkan orang tuanya ada yang nggak setuju, oke, kamu jalanin, nanti tengah-tengah mereka sadar pun mereka cepat untuk berbalik dan bisa istilahnya nggak ngebuang waktu. Lihat ya. Ya, jadi kira-kira ada perbedaan yang signifikan sih ya. Karena itu penting ya, maksudnya orang tidak menghambur-hamburkan uang dan tenaga untuk kuliah padahal tidak seni. Nah ini satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih Kak Peggy. Bagaimana dengan relasinya? Maksudnya bagaimana punya teman, bagaimana belajar bersosialisasi, sedangkan ya mereka cuma di rumah gitu, ketemu ibu, bapak gitu ya, sama saudara gitu ya. Mungkin kalau saudaranya banyak sih mungkin lebih ini, tapi kan kalau berdua atau sendiri itu kan kadang-kadang lebih
di pikiran orang mungkin lebih susah gitu ya. Nah, ini pertanyaan Iya, paling banyak nih betul. Kak Peggy. Betul, itu paling banyak banget. Sampai istilahnya dulu sebelum saya homeschool pun juga orang mikirnya, wah anak homeschool ya, Cooper tuh Cooper, gitu, Iya, iya. kudet, lah segala macam gitu ya. Tapi sebetulnya enggak. Jadi gini, kalau di sekolah kita dibiasakan namanya sosialisasinya horizontal dengan teman seumur kan. Ya. Coba kelas, misalnya kita kelas 2 anak yang kelas 2 udah umur 7 atau 8, nggak mungkin ada umur 10 di situ gitu kan. Iya, Kita iya. biasa sosialisasinya horizontal. Nah, kalau di homeschool, memang sih betul waktu di rumah cuma ada mamanya, papanya, saudaranya. Ya, syukur-syukur kalau punya mbak ada si mbak, atau syukur-syukur ada deket-deket sama keluarga, ada keluarga. Tapi kan homeschool kan bukannya kekepin anak. Bukannya kita taruh anak kita nggak boleh keluar, kan enggak. Tetap mereka punya Hmm. hidup yang namanya sosialisasi itu ada. Misalkan kalau tinggal kompleks, main sama teman tetangga dong. Ada. Atau misalkan les, kayak anak-anak kalau itu les, ada les ini, les itu. Jadi mereka punya sosialisasi di tempat les. Misalkan kalau kami di gereja juga ada. Kemudian juga ada namanya komunitas, makanya disarankan banget kalau homeschool cari komunitas, karena kita butuh namanya support system. Kalau misalkan udah di homeschool tuh ada hari-hari bahagia, ada hari-hari tidak bahagia. Jadi kalau lagi stres gitu, kalau ada gini, pas ngajar anaknya cepet, wah kayak bahagia banget, kalau nggak kayak pengen gigit gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya komunitas ada yang support dia, itu juga berlaku buat anak. Hmm. Dia ketemu teman-teman komunitas, kan mereka juga belajar bersosialisasi. Nah, kalau di homeschool itu sosialisasinya bentuknya begini. Jadi dari yang paling tua sampai paling kecil. Jadi mereka dilatih untuk biasa ketemu sama oma opa, ngobrol sama oma opa, ketemu sama yang lebih kecil, jagain yang lebih kecil. Nah, jadi saya nggak gitu takut dengan namanya kemampuan bersosialisasi gitu kan. Contohnya aja anak-anak itu dari kecil, kebetulan anak saya yang paling besar tuh dari setahun itu ditaruh di sekolah minggu gitu sendirian, nggak pernah nangis. Jadi berani anaknya. Dan dia termasuk anak yang suka sosialisasi. Jadi kalau dulu dia les, yang waktu kita yang saya dapat nih pertama, bukannya dia bisa les yang dia bisa yang dia pelajari, tapi dia dapat banyak teman dari semua jam tahu dia. Oh si itu ya, si itu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Dia bisa bersosialisasi, dia bisa ngobrol sama oma opa, dia bisa ngobrol sama kadang masuk kamar mandi aja di mall gitu, ada cleaning service, dia bisa ngajak ngobrol, terus ketemu anak kecil, dia bisa bantu jaga. Jadi kalau untuk takut bersosialisasi harusnya nggak usah takut, karena mereka dilatih memang mau nggak mau sosialisasinya dari atas sampai ke bawah. Nah, tapi balik juga ke rumah, gimana kitanya. Kalau dia ngeliat kita ketemu orang diem, terus kita cuek, nah dia juga akan seperti itu. Jadi memang betul role modelnya dari orang tua juga. Kalau dia ngeliat orang tua, terus kita membukakan fasilitas untuk dia bersosialisasi dengan komunitas, teman-teman, pasti percaya dia nggak akan kuper. Malah kadang kayaknya dia lebih tahu apa-apa dibanding kita, karena saking sosialisasinya terlalu bagus kadang gitu. Oke, jadi memang sekali lagi balik ke orang tua ya. Jadi cara Betul. kemampuan orang tua untuk membangun relasi, kemudian kemampuan orang tua untuk mengajak anak-anak untuk membangun relasi. Mungkin kalau orang tuanya suka ngomel tentang tetangga itu kayaknya nggak cocok untuk homeschooling. Iya kan? Oh ya, satu lagi, biasa gini, kalau anak yang sekolah, kebetulan saya kan dulu sempat ngajar, ada cicinya bawel banget, ramah banget, adanya diem banget, itu juga ada kan. Jadi anak kan beda kan, ada Iya, anak iya. namanya introvert, ada yang extrovert. Nah, kalau anak nih sekolah, misalkan dia sekolah nih, terus dia introvert, kita cuma bisa bilang, oh emang anaknya bawaannya introvert. Tapi kalau anak homeschool diem, dia emang gara-gara homeschool tuh, kuper tuh, gara-gara ditaruh di rumah. Padahal kan enggak, jadi balik juga ke karakter si anak itu, temperamen si anak itu. Iya, karena mungkin orang banyak nggak kenal kali ya, termasuk saya juga sih sebenarnya nggak terlalu tahu. Mungkin eh, karena gini Kak Peggy, kalau misalkan orang tuanya dua-duanya bekerja kan mungkin nggak bisa ya untuk homeschooling. Ya karena kan Iya. waktu habis di kerjaan dari jam mungkin jam 6 sampai jam 5 sore gitu ada di rumah, kan tidak mungkin cuma malam dan tinggal di rumah. Berarti sangat sangat memperhatikan kondisi keluarga juga gitu ya. Iya. Ada nggak keraguan waktu itu tentang gaji suami cukup nggak ya untuk menghidupi semua ini dan Eh, atau gimana gitu? masih sempat ya mikirkan, namanya juga misalkan waktu dulunya 2 lumbung, sekarang di 1 lumbung gitu kan Nah, ya. betul betul. Jadi kan was-was juga nih cukup apa enggak ya, tapi ya memantapkan hati, mengatur keuangan dengan baik,
dan juga meyakini kalau memang sudah panggilan pasti Tuhan bantu gitu. Jadi dan kami pun melihat memang asal kita memantapkan hati dan bisa mengatur, bukan yang kita mantapin hati terus juga pengeluaran semaunya juga ya nggak bisa gitu. Jadi ya memang diatur. Jadinya pasti namanya juga biasa lumbung 2 jadi lumbung 1 ya sempat deg-degan juga. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa gitu. Mungkin saran kali ya bagi orang tua atau teman-teman yang mau homeschooling gitu ya, harus banyak belajar juga gitu ya. Salah satunya nahan diri, belanjanya dikurangin gitu. Iya. Gitu gara-gara Peggy ya, karena kan dia BTW mahal. Karena begini, saya kemarin baru aja tadi pagi bicara dengan salah satu pendidik masyarakat lah, saya bilang begitu, karena kan dia salah satu volunteer di tempat saya yang suka sekali ngajarin ibu-ibu bagaimana cara mendidik anak. Nggak dibayar. Jadi kalau misalnya dia ketemu orang tua, terus anaknya tantrum di jalan gitu, nggak mau taat, itu biasanya nanti dia akan dekati, kemudian kasih nasihat gitu ya. Dan dia bilang ada satu keluarga, ada yang anaknya itu sebetul-betul tidak punya mainan di rumah, tidak punya mainan, tidak punya buku. Nah model-model begini kan kalau mau homeschooling kan susah tuh Kak Peggy gitu ya. Karena kan triggernya gitu, maksudnya stimulasi yang harus dibangun di rumah itu juga harus stimulasi learning gitu ya. Orang tuanya belajar, bukan HP-an aja gitu ya. Baca bukunya, kemudian ya saya anak suka baca buku tapi di rumah nggak ada fasilitas juga kan sayang gitu. Jadi saya mau nanya nih Kak Peggy, saran-saran Kak Peggy untuk orang-orang yang lagi berpikir tentang homeschooling apa aja? Oke, yang pertama homeschool itu adalah panggilan. Jadi yakini kalau ini memang panggilan. Kalau bukan jangan merasa dipanggil. Kedua, sepakat. Suami istri harus sepakat karena ada masa-masa di mana kan dalam homeschool kan suami kepala sekolah, istri itu sebagai pengajarnya. Nah, ada masa-masa nanti pasti berat namanya ngajar anak sendiri gitu kan ya. Dengan segala permasalahannya, kita punya ekspektasi biasa kalau sama anak sendiri lebih tinggi. Nah, kalau nggak sepakat, begitu si istrinya stres, bilang ke suaminya, suami bilang, makanya, kan udah dibilang gak usah homeschool. Atau misalkan suaminya mau homeschool, istrinya enggak. Terus, tuh, apa sih suruh homeschool? Sekarang kan susah gitu ya. Jadi harus itu pertama, panggilan dan sepakat yang kedua. Yang ketiga, mesti punya kerelaan hati untuk mau belajar. Karena gimana pun juga dalam segala hal, kerja aja kita mesti belajar, apalagi ini mengajar anak sendiri. Itu pasti kayak, apalagi kalau kayak kami gitu kan, kurikulum yang diambil bukan kurikulum lokal. Yang kurikulum lokal juga itu mesti belajar gitu kan. Kurikulum dari luar otomatis kan mesti belajar dari misalnya kayak bahasa Inggrisnya kan beda gitu. Jadi kami mesti mempunyai rela hati untuk belajar. Terus dari yang lokal pun juga nggak segampang kita bayangin, kita mesti mau lagi istilahnya ngubrek lagi pelajaran yang lebih rendah lagi tingkatannya. Nah, itu butuh kerelaan hati untuk belajar. Kemudian belajar untuk melihat potensi si anak sih. Kadang kita punya ekspektasi tinggi, nah kita belajar supaya kalau kita mau homeschool jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi. Jadi kita set sesuai dengan kebutuhan dan sesuai juga dengan si anak. Misal anak A belajar satu hari bisa 10 lembar, anak B cuma 2 lembar. Kita nggak bisa paksa si B untuk belajar 10 lembar. Jadi ekspektasinya harus sesuai. Tuh. Kemudian cari kurikulum yang sesuai dan mendukung. Sudah pasti. Itu. Nah, kalau misalkan mau tahu lebih jauh tentang homeschool, kebetulan saya menulis blog ada di allaboutlinks.blogspot.com. Jadi misalkan bisa mau lihat-lihat di situ juga bisa sih. Jadi ada gambaran lah homeschool seperti apa. Tuh. Masih ada blognya. Tadi saya sempat cek, saya pengen umumkan di awal tapi saya pikir saya lupa nanya sih. Masih aktif ya Kak blognya ya? Masih, cuma nulisnya ya lebih lama. Kalau dulu lebih sering, soalnya kan ada sekarang ada bayi yang terkadang menyita waktu. Iya, itu lebih mengurangi sedikit waktunya. Sebenarnya saya masih ada banyak pertanyaan, tapi kita udah hampir 40 menit, satu lagi mungkin kali ya. Di dalam salah satu episode di Kita Guru Indonesia, Kak Peggy saya putus-putus ya?
Kenapa hang lagi coba? Kalau saya yang hang atau Kak Peggy yang itu? Oh, sudah. Oh, udah. Ya, di salah satu episode di Kita Guru Indonesia, mungkin nanti Kak Peggy lihat juga ya di channel YouTube-nya kami gitu. Salah satu guru mengatakan bahwa pandemi ini membawa apa namanya, orang tua kembali kepada fitrahnya gitu, itu bahasa yang digunakan, mendidik anaknya sendiri gitu ya di rumah, karena ini kondisi sangat terpaksa gitu ya. Kemudian terjadilah online learning gitu ya, apa namanya, BDR, belajar dari rumah gitu ya. Kira-kira ke depan ini akan banyak nggak ya, menurut Kak Peggy ini, akan banyaknya yang akan beralih kepada homeschooling? Ya kalau dari saya sendiri sih, banyak yang nanyain gitu ya, bilang, Pak boleh nggak saya homeschooling ya, gitu ya. Kemudian kalau dong cariin apa namanya, sumber gitu untuk homeschooling, karena kayak saya nggak sanggup untuk belajar online ya siswanya nih. Gitu ya. Menurut Kak Peggy kira-kira ke depan akan ada lebih banyak atau orang akan bergembira setelah kita kembali ke dalam sekolah biasa? Gitu? Mungkin kalau pandemi, waktu awal banget pandemi itu pasti banyak banget. Karena banyak orang tua yang ngerasa dengan adanya online learning itu atau school from home itu menyita waktu si orang tua. Biasanya orang tua tinggal taruh anak ke sekolah, sekarang di rumah belajarnya. Udah gitu, apalagi kalau kelas kecil ya, yang kelasnya kecil itu kan orang tua mesti terlibat kan, nggak mungkin anaknya sendirian bisa duduk manis gitu. Jadi banyak banget yang menarik anak dari sekolah dan homeschool. Apalagi tambah lagi dengan pandemi, otomatis pendapatan keluarga menurun, mau nggak mau tarik anak dulu homeschool. Mungkin kalau pandemi ini masih berlangsung, bisa jadi. Buat saya sih peluangnya 50-50, masih banyak yang mungkin bakal tetap homeschool, atau saat pandemi selesai balikin anak lagi ke sekolah, karena itu tadi balik, kalau dia bukan panggilannya homeschool, begitu masalah selesai kan masalahnya kan karena pandemi, nah berarti mereka bisa masukin lagi ke sekolah. Kayaknya intinya adalah sekali lagi orang tua yang punya nilai tujuan gitu ya, karakter baik ditanamkan kepada anaknya, dan karakter baik, pengetahuan mengikuti. Dan tadi saran-sarannya ada, nanti saya akan sertakan di dalam akhir dari video ini alamat dari blogs yang ditulis oleh Kak Peggy, sehingga kita bagi orang tua yang atau rekan-rekan yang akan belajar lebih banyak, itu akan ada informasi di situ. Di situ ada termasuk kurikulumnya nggak, Kak? Review kurikulum yang kami pakai ada. Oke. Review harganya juga. Kenapa? Review harga juga ada. Putus-putus deh. Oh, sorry. Review harga apa, ada mencantumkan harga juga? Harganya enggak. Enggak ya? Harganya enggak, karena harga kan berubah mengikuti perkembangan kan. Kayak salah satu yang kami ambil ABK itu tiap tahun pasti ada perubahan harga gitu. Baik. Biasa kalau udah nanya terlalu dalam, biasa sebagian email sih. Oh gitu ya. Intinya orang tua belajar. Baik, saya pikir kita sampai di sini dulu Kak Peggy. Baik rekan-rekan sekalian, pembicaraan kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan di komen di bawah, di bawah video ini. Nanti kita akan